tergugat 2 telah melakukan ingkar janji atas perjanjian yang dibuat pada hari Jumat 21 November 2014 dengan perjanjian akad perubahan nomor 03.1021005.0000274. Perjanjian dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh tergugat 1 sebagai atas nama pembiayaan dan tergugat 2 suami tergugat 1 sebagai persetujuan pembiayaan tergugat 1 dengan isi perjanjian sebagai berikut. 1. Bahwa isi perjanjian tentang biayaan al-murabahah di mana pembiayaan tersebut oleh tergugat 1 dan tergugat 2 telah terjadi kesepakatan pembelian barang berupa beras sejumlah Rp68.800.000. 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut tergugat 1 dan tergugat 2 membayar dengan cara mengangsur dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November tahun 2017. Angsuran per bulan sebesar Rp1.912.000 terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp1.120.000, angsuran margin sebesar Rp800.000. 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan atas nama tergugat 3 berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1270 luas 710 meter persegi, alamat Soreang, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Ananda Suwarni binti Sutopo dengan batas-batas sebelah utara Tanah Sumina, sebelah selatan Tanah Karsono, Ngati Suyarti, sebelah barat Tanah Pasiran, sebelah timur Jalan. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam akad perubahan nomor 03.1020105.0000274 yaitu per bulan Rp1.912.000 selama 36 bulan sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2017 dengan total pelunasan sebesar Rp68.800.000, tetapi hingga saat ini tergugat 1 dan tergugat 2 hanya membayar sebesar Rp15.224.000 dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp2.224.000, margin sebesar Rp13 juta hingga tergugat 1 dan tergugat 2 belum lunas. Dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp53.576.000 bahwa oleh karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka penggugat mengalami kerugian material, yaitu 1. Tunggakan pokok sebesar Rp30.776.000. 2. Tunggakan margin sebesar Rp15.800.000. 3. Effort sebesar Rp22.400.000. Dan 4. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp5 juta. Maka total kerugian material sebesar Rp80.976.000 dengan ketentuan apabila tergugat 1 dan tergugat 2 tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat. Maka jaminan atas nama tergugat 3 berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1270 luas 710 meter persegi, alamat Soreang,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, atas nama Suwarni binti Sutopo dengan batas-batas sebelah utara Tanah Sugiran, sebelah selatan Tanah Karsono, Ngarti Suyatmi, sebelah barat Tanah Pasiran, sebelah timur Jalan. Dijual lelang melalui Pengadilan Agama Pati di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNN Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp80.976.000 termasuk biaya-biaya yang ditimbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat 3. Sidang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata Wan Prestasi nomor 1 garing PDT-ES garing 2020 garing PAPT Senin tanggal 28 Juli 2020 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin guna mematikan alat komunikasi yang ada. Demi kelancaran persidangan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sidang Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 1 garis miring PDT ES garis miring 2020 garis miring PA PT Senin 28 Juli 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat, tergugat, dan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara penggugat, apakah saudara sendiri yang membuat surat permohonan ini? Tidak Yang Mulia, saya dan kuasa hukum saya yang membuat surat gugatan ini. Baik. Saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Namun, sebelumnya, bisakah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik Yang Mulia. Nama saudara? Cindy Maulida. Umur? 43 tahun Yang Mulia. Alamat saudara? Permukaannya I2 RT3 Sanoyan Agama saudara? Islam Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya Yang Mulia.
benar, saudara kuasa hukum dari saudara penggugat. Benar Pak Hakim yang mulia, saya kuasa hukum penggugat. Silakan perkenalkan identitas Anda. Baik yang mulia, nama saya Irma Indriani SH. Saya Ikrimana Febiani SH. Saya Tasya Angelita MH. Saya Rizky Chandra. Kami dari Biro Hukum AMK yang beralamat di Kecamatan Rayu. Bisakah saudara-saudari perlihatkan kartu advokat serta surat kuasa khususnya? Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Baik, saudara tergugat 1. Bagaimana? Selamat pagi saudara tergugat 1. Selamat pagi yang mulia. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada pagi hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini yang mulia. Baik. Saudari, sebelumnya persidangan dimulai, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas? Baik yang mulia. Nama saudara. Nama saudara. Alamat. Dusun Tambak Kapas, RT 07 RW 03, Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Jagiana, Kabupaten Pati. Agama saudara. Baik, silakan. Saudara tergugat 1, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi sama kuasa hukum yang mulia. Baik. Apakah saudara benar kuasa hukum tergugat 1? Benar yang mulia, saya kuasa hukum tergugat 1. Silakan perkenalkan identitas saudara. Nama saya Eva Dionilena MH, Putri India SH, yang beralamat di Jalan Banjurjo, Kilometer 1, Desa Kamolan, RT 1, RW 1, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Baik, bisakah saudari perlihatkan kartu advokat beserta surat kuasa khususnya? Baik yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, tergugat 2, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada pagi hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang pada pagi hari ini yang mulia. Baik, tergugat 2, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitasnya? Baik yang mulia. Nama saudara, Umur umur, 25. alamat, Desa Tapas. Tambak Kapas, Kabupaten Pati. baik, agama saudara. Islam. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, tergugat 2, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang sendiri yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat 3, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dan siap mengikuti persidangan pada pagi hari ini yang mulia. Baik, tergugat 3, dapatkah saudara tunjukkan kartu identitas saudara? Baik yang mulia.
Baik, tergugat 3. Apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang sendiri yang mulia. Saudara penggugat, apakah Anda tahu mengapa Anda datang ke sini? Baik, saya tahu yang mulia. Saya datang ke sini untuk mengajukan gugatan saudara layanan syariah berprestasi. Saudara tergugat, apakah benar apa yang dikatakan si penggugat tadi bahwa Anda telah melakukan prestasi? Tidak, yang mulia. Lalu, mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari Pengadilan Agama Pati beberapa hari yang lalu bahwa hari ini adalah persidangan Wan Prestasi. Baiklah, kalau begitu, saudara tergugat datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara Wan Prestasi antara saudara Siti Maulida sebagai penggugat dan Husna Amalia bin Komarudin, lalu saudara Ubedillah sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa alangkah baiknya permasalahan ini dibicarakan secara baik-baik oleh karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya dan kasih sayangnya jika kita mau berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan Hakim 2 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak dan selanjutnya diteruskan oleh Hakim 3. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara penggugat dan saudari tergugat? Jika kami memperhatikan permohonan dari penggugat ini terlihat di situ bahwa saudara dan saudari telah melakukan perjanjian dibuat hari Jumat tanggal 21 November 2014 dengan perjanjian akad murabahat nomor 03.101.105.000.274. Kasus ini telah baik diselesaikan dengan berdamai. Baik, kalau begitu saudara dan saudari penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang diberikan kepada saudara bisa tercipta perdamaian dan bisa bertanggung jawab kembali menyelesaikan perkara ini. Bagaimana penggugat? Mohon maaf yang mulia, kami dari pihak penggugat sudah melakukan beberapa upaya, namun tidak berhasil karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak memenuhi kewajibannya. Penggugat tidak memahami apa yang menjadi dasar pendirian koperasi, baik landasan koperasi syariah itu sendiri maupun Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka penggugat mengalami kerugian material. Maka kami tetap bersikukuh melanjutkan permohonan ini yang mulia. Apakah begitu? Ya, tergugat? Tidak, yang mulia. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan pengadilan, majelis mengajak para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi ini dilakukan selama 7 hari dan diharapkan mendapat kesepakatan dan juga perdamaian. Baiklah, pihak penggugat, mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau tidak memilih sendiri? Dipilihkan yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Dipilihkan yang mulia. Baik, karena para pihak memilih untuk dipilihkan mediatornya oleh majelis, majelis menunjuk Wahyu Ilma Rosyada SH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan berjalannya mediasi dapat mencapai kesepakatan dan perdamaian. Dapat dipahami? Bisa yang mulia. Baik. Panitia 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 4 Agustus yang mulia. Baik, tepat pukul 10. Apakah ada agenda persidangan lainnya?
Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini kepada penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Cukup yang Cukup mulia. yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada tanggal 4 Agustus 2020 tepat pukul 10.00 WIB dengan agenda hasil mediasi dan pembacaan gugatan dari pihak penggugat kepada para pihak tidak akan dibagi lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Baik, berhubung peserta sidang sudah lengkap dan pada sidang 1 belum menemui keputusan dalam bermediasi. Baik, berhubung peserta sidang sudah lengkap dan dalam persidangan 1 belum menemukan titik mediasi atau keputusannya, maka kita mulai sidang kedua ya. Sidang Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1/PDT-ES-2020-PAPT atas nama Cindy Maulita sebagai penggugat. Kemudian Husna Amaliana sebagai tergugat 1, Komar bin Ahmad sebagai tergugat 2, dan Ubaidillah sebagai tergugat 3 pada 4 Agustus 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum majelis melanjutkan persidangan pada hari ini, majelis akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana proses mediasi yang telah dilaksanakan. Yang Mulia, dalam proses mediasi, kami di pihak penggugat tidak menemukan atau tidak mencapai kesepakatan atau perdamaian. Oleh sebab itu, kami di pihak penggugat mohon kepada majelis hakim untuk melakukan persidangan. Baiklah, setelah menerima hasil laporan dari para pihak dan juga majelis telah menerima laporan dari hakim mediator bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan dan juga perdamaian. Bagi para pihak, kita melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah siap dengan gugatannya? Sudah siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Sudah menerima salinan gugatannya? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan dibacakan gugatannya. Surat gugatan bahan prestasi yang bertanda tangan di bawah ini Ahmad Rizky Janto selaku kuasa hukum penggugat atas nama Cindy Maulita selaku penggugat pada para hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang saya hormati serta para hadirin yang kami hormati. Adapun dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut. Perjanjian dibuat dari Jumat tanggal 21 November 2014 dengan perjanjian akad murabahah nomor 03.1010105.0000274. Akad murabahah nomor 03.1010105.0000274 dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh tergugat 1 sebagai atas nama pembiayaan dan tergugat 2 suami tergugat 1 sebagai persetujuan pembiayaan tergugat 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan al-murabahah di mana pembiayaan tersebut oleh tergugat 1 dan tergugat 2 telah terjadi kesepakatan pembelian barang berupa benda sejumlah Rp68.800.000 bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat 1 dan tergugat 2 membayar dengan cara mengangsur dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2017. Angsuran per bulan sebesar Rp1.912.000 terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp1.112.000, angsuran margin sebesar Rp800.000, bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan atas nama tergugat 3 berupa tanah dengan surat hak milik nomor 1270 luas 710 meter persegi
alamat Soleyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, atas nama Suwarni binti Sutomo, dengan batas-batas sebelah utara Tanah Sukina, sebelah selatan Tanah Karsono, Ngarti, Suyatmi, sebelah barat Tanah Pasiran, sebelah timur Sedara. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam akad perubahan nomor 03.101.105.000.00027, yaitu per bulan Rp1.912.000 selama 36 bulan sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2017 dengan total pelunasan sebesar Rp68.800.000. Tetapi hingga saat ini tergugat 1 dan tergugat 2 hanya membayar sebesar Rp15.224.000 dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp2.224.000, margin sebesar Rp13.000.000, sehingga tergugat 1 dan tergugat 2 belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp53.576. Bahwa oleh karena tergugat 1 dan tergugat 2 tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka penggugat mengalami kerugian material, yaitu A. Tunggakan pokok sebesar Rp37.776.000. B. Tunggakan margin sebesar Rp15.800.000. C. Kifarat sebesar Rp22.400.000. D. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp5 juta, sehingga total kerugian material sebesar Rp80.976.000. Dengan ketentuan apabila tergugat 1 dan tergugat 2 tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan atas nama tergugat 3 berupa tanah dengan surat milik nomor 1270 luas 710 meter persegi, alamat Soleyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, atas nama Suwarni binti Sutomo, dengan batasan-batasan sebelah utara Tanah Sukina, sebelah selatan Tanah Karsono, Ngarti, Suyatmi, sebelah barat Tanah Pasiran, sebelah timur Jalan. Dijual melalui Pengadilan Agama Pati di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Semarang. Untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp80.976.000 termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka dikembalikan kepada tergugat 3. Terakhir, orang lainnya. Sekian yang mulia. Baik. Kepada pihak penggugat, setelah mengajukan gugatannya, apakah ada gugatan yang tidak dirubah? Bagaimana pihak penggugat? Tidak ada yang mulia, kami tetap pada gugatan yang semua. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan jawaban atas tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat? Sudah siap yang mulia. Baik, tergugat, silakan bawakan salinan jawabannya kepada majelis dan juga diberikan kepada pihak pengugat. Pihak tergugat, apakah siap membacakan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Jawaban gugatan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPSS) Kayu Amanah Berkah Hadi sebagai tergugat. Kepada para hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang saya hormati, dan penggugat serta para hadirin, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini saya, Eva Nurdiana SH, dan rekan saya Putri Hijriah SH selaku kuasa hukum tergugat. Adapun
PDTS _2020 PAPT agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut. Yang pertama, terduga 1 adalah salah satu anggota Koperasi Kayu Amanah Berkah Adil sejak akad murabahah dengan agunan sertifikat hak milik nomor 1270 seluas 710 meter persegi atas nama pemegang sertifikat Suwarni Genistopo, alamat Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Sekira bulan November 2014, yang mana untuk terduga 1 tidak mengerti maksud dan tujuan daripada apa yang namanya pembiayaan pembeli beras dan lain sebagainya, yang mana istilah-istilah Koperasi Syariah Amanah Berkah Adil tersebut membingungkan terduga 1. Yang kedua, dalam perjanjian al-murabahah tersebut, Koperasi Kayu Amanah Berkah Adil membiayai kepada terduga 1 dan terduga 2 untuk membeli beras seharga Rp68.800.000. Namun secara de facto, terduga 1 hanya menerima uang sejumlah Rp40 juta dan perjanjian murabahah sebagai bentuk produk kredit dari Koperasi Amanah Berkah Adil, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Yang ketiga, di dalam hal ini, pemahaman dari terduga 1 dan terduga 2 adalah kalau hal tersebut sebagai pembiayaan dalam usaha pembelian beras yang dibiayai oleh Koperasi Amanah Berkah Adil, berarti di dalam pelaksanaan ini adalah suatu kerjasama antara Koperasi Amanah Berkah Adil dengan terduga 1 dan terduga 2. Tentunya dalam kerjasama tersebut, kalau memang di dalam pelaksanaannya ada hasilnya, akan dibagi dengan Koperasi Kayu Amanah Berkah dengan bagi hasil, dan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama atau bagi rugi. Yang keempat, menurut penggugat bahwa penggugat menderita kerugian material sebesar Rp80.976.000 yang terdiri dari 1. Tunggakan pokok sebesar Rp30.776.000. Yang kedua, tunggakan margin sebesar Rp16.800.000. Yang ketiga, kifarat sebesar Rp20.400.000. Yang keempat, biaya perkara sebesar 5 juta dengan total Rp80.976.000. Yang kelima, pelaksanaan penandatangan akad murabahah. Dalam pelaksanaan penandatangan akad murabahah, dilakukan penandatanganan perjanjian akad murabahah di Rumah Sakit Islam Pati saat anak dari tergugat 1 dan tergugat 2 sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Islam Pati, yang semestinya suatu akad murabahah bersama menghadap di kantor notaris. Yang keenam, dalam pelaksanaan perjanjian akad murabahah, tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai atas nama karena di dalam penerimaan uang dari Koperasi Kayu Amanah Berkah Adil sejumlah Rp40 juta dipergunakan oleh beberapa orang selain tergugat 1 dan tergugat 2. Yang ketujuh, pencairan uang yang diterima oleh tergugat 1 dari Koperasi Amanah Berkah Adil sejumlah Rp40 juta tersebut dibagi lagi oleh beberapa orang, di antaranya Saudari Purlina sebesar Rp15 juta, Saudara Rusmini Rp300.000, Saudara Saswito Rp1 juta, Saudara Hatimi Rp13 juta, sedangkan tergugat 1 dan tergugat 2 hanya menggunakan Rp8 juta. Di dalam mengangsur uang sebesar Rp40 juta kepada Koperasi Amanah Berkah Adil sebagai pihak penggugat, tergugat 1 dan tergugat 2 bersepakat kepada orang-orang yang ikut memakai atau menggunakan uang tersebut. Setiap awal bulan harus sudah terkumpul uang sebesar Rp1.912.000 yang siap diangsurkan kepada pihak penggugat. Yang kesembilan, adapun pelaksanaan angsuran tersebut kadang diantar ke kantor penggugat, kadang-kadang oleh karyawan pihak penggugat diambil di rumah saudara Purlina, kadang-kadang diberi bukti angsuran, namun terkadang juga tidak diberi tanda terima angsuran. Adapun karyawan penggugat yang sering mengambil angsuran ke rumah saudara Purlina bernama saudara Ali.
Yang ke-10, untuk tergugat 1 sudah memberikan angsurannya sebanyak 21 kali dan total uang sejumlah 8 juta rupiah yang digunakan tergugat 1 dan tergugat 2, yang mana angsuran tersebut diberikan kepada saudara Kurnia sebelum diserahkan kepada pegawai atau karyawan Koperasi Amanah Berkah Adil. Akan tetapi, di dalam pelaksanaan angsuran kepada pegawai Koperasi Kayu Amanah Berkah Adil, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah tahu bukti-bukti tanda terima tentang angsurannya. Dari dalil-dalil di atas, tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini dengan amal sebagai berikut. Yang pertama, menolak atau membatalkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan sebelum melakukan gugatan, penggugat belum melaksanakan kewajibannya kepada para tergugat, serta penggugat tidak memahami apa yang menjadi dasar pendirian koperasi, baik landasan koperasi syariah itu sendiri maupun Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, di dalam al-murabahah antara penggugat dan tergugat, untuk penggugat menghilangkan kafarat dan margin yang tertera dalam gugatan, dikarenakan kafarat di dalam murabahah dapat dikatakan sebagai riba. Kafarat esensinya hanya dilakukan atau dibebankan dalam perkara dosa di bulan suci Ramadan, bukan pada perkara murabahah. Yang ketiga, memutuskan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar tunggakan pokok al-murabahah sebesar Rp30.776 dengan cara diangsur tiap bulan sebesar Rp200.000. Yang keempat, menghukum penggugat dengan membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini. Yang kelima, namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baiklah, setelah jawab-menjawab telah selesai, namun majelis melihat adanya eksepsi dari pihak tergugat, maka agenda selanjutnya adalah sidang pembuktian. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang hadir pada hari ini? Mohon maaf Yang Mulia, saya belum mempersiapkannya. Baik. Saudara kuasa hukum penggugat, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf Yang Mulia, saya juga belum mempersiapkannya. Baiklah, dikarenakan pihak penggugat dan tergugat belum menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksinya, maka kami memberikan waktu kepada kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon mempersiapkan bukti-bukti dan saksi mulai 7 hari dari sekarang. Panitia, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin 14 Agustus 2020 Yang Mulia. Baik, tepat pukul 10.00. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat sebelum persidangan hari ini ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Bagaimana dengan pihak turut tergugat? Cukup Yang Mulia. Dari hakim anggota, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup. Cukup. Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2020 tepat pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor 1/PDTES/2020/PAPT pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap yang mulia. Lalu apakah kuasa hukum dari tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap yang mulia. Pada sidang hari ini, saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti. Baik yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, silakan melihatnya. Baik yang mulia. Tergugat tidak mengajukan saksi, apakah dari pihak tergugat merasa keberatan? Iya, kami dari pihak tergugat mengalami keberatan dan membantah keterangan dari penggugat. Dikarenakan surat perjanjian bunga bahan tidak diserahkan kepada para tergugat beserta bukti-bukti angsuran yang tidak rutin diberikan setiap bulannya. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda juga sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi? Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan melihatnya. Baik, bagaimana dari saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda juga siap untuk mengajukan saksi-saksi? Baik yang mulia. Berapa orang saksi yang akan Anda ajukan ke persidangan? 3 orang saksi yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan didatangkan para saksi yang Anda akan datangkan. Baik yang mulia. Mohon izin kepada Kandera untuk memanggil para saksi. Silakan para saksi untuk menempatkan tempat yang telah disediakan. Baik, kepada para saksi, apakah Anda bertiga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia. Kepada para saksi, bisakah Anda menunjukkan identitasnya? Baik, kepada saksi 1, nama Anda, Ini tempat tinggal, tempat tanggal lahir, 16 Juli 1982, umur, 38 tahun, agama, Islam yang mulia. alamat, Di Desa Senayan, RT 2 RT 3, Kecamatan Margoyoso, Pati. pekerjaan. Mengurus rumah tangga yang mulia. Oke. Apakah Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan tergugat. Dia adalah salah satu anggota dari Koperasi Kayu Amanah Berkah Adil sejak tahun 2014. Baik. Kepada saksi 2, nama Anda, Hartini yang mulia. tempat tanggal lahir, Pati 24 Januari 1973. umur, 46 tahun. agama, Islam yang mulia. alamat, Desa Senayan, RT 02 RT RW 03, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. pekerjaan. Ibu rumah tangga. Baik. Apakah Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Mengenal yang mulia karena saya selaku kakak dari tergugat. 1. Baik. Kepada saksi 3,
Nama Anda, Nurlini. tempat tanggal lahir, Pati 3 Mei 1970. umur, 50 tahun. agama, Islam. alamat, Soneyan Akte 1 RW 2 Margoyoso Pati. pekerjaan. Petani. Apakah Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal tergugat dan tergugat. Sebelum saudara dimintai keterangan, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada hal yang sebenarnya. Dari sekarang para saksi duduk kembali. Baik, kepada saksi 1, silakan Anda menempati tempat yang telah disediakan. Dan kepada saksi 2 dan 3, silakan Anda menunggu di luar. Apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Iya Pak Hakim. Apa yang Anda ketahui mengenai perjanjian antara penggugat dan tergugat pada saksi 1? Awal penandatanganan dengan koperasi Tayu Amanah Berkah Adil dilakukan di Rumah Sakit Islam Pati ketika anak dari saudari Ismiatun sedang sakit. Penandatanganan perjanjian tersebut meminjam uang sebesar 40 juta rupiah, namun kepada koperasi Tayu Amanah Berkah Adil dibuat dengan perjanjian jual beli beras. Baik. Apakah benar saudara ikut serta dalam menggunakan uang pinjaman tersebut? Benar yang mulia, saya menggunakan uang tersebut sebesar 3 juta rupiah. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga mempunyai pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi 1? Baik, kepada saudara saksi 1, silakan mengambil identitas dan meninggalkan ruang sidang. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah Anda menerima keterangan dari saksi 1? Kami menerima dan tidak keberatan dengan penjelasan saksi 1. Baik. Bagaimana dengan Anda, saudara kuasa hukum tergugat? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi 1 yang mulia. Kepada saksi 2, silakan Anda menempatkan tempat yang telah disediakan. Apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Iya Pak Hakim. Pada saksi 2, apa yang Anda ketahui mengenai perjanjian antara penggugat dan tergugat? Tergugat 1 yang mana mengetahui adanya penandatanganan perjanjian dengan Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil di Rumah Sakit Islam Pati. Perjanjian tersebut diantar oleh 2 petugas Koperasi Ayu Amanah Berkah Adil di saat anak saudari tergugat 1 dan tergugat 2 sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Baik. Apakah benar Anda ikut serta dalam penggunaan uang pinjaman tersebut? Menggunakan uang dari penggugat sebesar 13 juta rupiah. Baik. Apa ada lagi yang diketahui oleh saksi? Keadaan ekonomi saudari tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mampu, apalagi untuk membayar hutang. Untuk makan sehari-hari saja kesusahan. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 2? Sudah cukup yang mulia.
Bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga mempunyai pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi dua? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada. Baik, kepada saksi dua, silakan mengambil identitasnya dan kemudian meninggalkan ruang sidang. Bagaimana, saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda menerima keterangan dari saksi dua? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi dua. Bagaimana dengan Anda, saudara kuasa hukum tergugat? Menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi dua, Yang Mulia. Kepada saksi 3, silakan Anda menempatkan tempat yang telah disediakan. Apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Iya, Pak. Pada saksi 3, apa yang Anda ketahui mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat? Saya hanya bertanggung jawab sebagai tempat pengumpulan iuran dari pinjaman tersebut dan diserahkan kepada pihak tergugat yang mana dalam hal ini yaitu Bapak Ali selaku karyawan dari pihak tergugat. Baik. Apakah ada lagi yang Anda ketahui? Dalam hal ini dari pembayaran tersebut kadang-kadang diserahkan dan kadang-kadang tidak. Baik. Apakah saudara juga ikut serta dalam penggunaan uang pinjaman tersebut? Ya, saya menggunakan uang tersebut sebesar 15 juta. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Saya rasa sudah cukup ya, Mulia. Sudah cukup. Kemudian bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara saksi 3, silahkan mengambil identitas dan meninggalkan ruang sidang. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum penggugat? Apakah Anda menerima dari keterangan saksi? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi. Bagaimana dengan Anda, saudara Kami kuasa hukum? menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi 3, Yang Mulia. Oleh karena sidang pembuktian ini sudah selesai, maka agenda berikutnya adalah pembacaan putusan. Baik. Sidang hari ini ditunda dan sidang akan kembali dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Pati, dengan agenda pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang gugatan sederhana ekonomi syariah atau wan prestasi nomor register 1/PDTES/2020/PAPT ditutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 1/PDTES/2020/PAPT atas nama Siti Maulita sebagai penggugat, kemudian Husna Amalyana sebagai tergugat 1, Ahmad Komarudin sebagai tergugat 2, dan Ubaidillah sebagai tergugat 3 pada 24 Agustus 2020 dibuka dan dinyatakan dibuka untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan. Kepada para pihak diharap untuk mendengarkan keputusan ini dengan seksama.
Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan Wan Prestasi atas akad murabah nomor 03.1010105.000274 atas nama Cindy Maulita sebagai penggugat melawan Husna Amaliana sebagai tergugat 1, kemudian Ahmad Komar sebagai tergugat 2 dan Ubaidillah sebagai tergugat 3. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan. Para pihak yang berperkara telah memahami dan seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak berperkara, mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kedua, menetapkan para tergugat telah melakukan prestasi atau cedera janji atas akad perubahan nomor 03.10105.000274 tanggal 21 November 2014 hari Jumat. Ketiga, menghukum para tergugat untuk membayar kekurangan kewajiban pengembalian pembiayaan akibat akad perubahan sebagai diktum putusan akad 2 kepada penggugat sebesar Rp53.576.000 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika para tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan berupa 1 bidang tanah seluas 710 meter persegi sertifikat hak milik nomor 1270 atas nama tergugat 3 yaitu Ubaidillah terletak di Dukuh Dong Pajang RT 2 RW 3 Desa Sonean Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang atas objek jaminan tersebut telah dibebankan hak tanggungan dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SK-MHT nomor 96 pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 yang dibuat notaris atau pejabat pembuat akta tanah Trisno Supriyanto SH-MKM berkedudukan di Pati, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Semarang. Hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban para tergugat kepada penggugat dan membayar biaya-biaya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan lelang sesuai ketentuan perundang-undangan, dan jika masih terdapat sisa, maka sisanya akan diberikan kepada tergugat 3. 4. Menolak gugatan penggugat untuk yang lain dan selebihnya. 5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp1.851.000. Demikian putusan Hakim Pengadilan Agama Pati yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1942 Hijriah oleh Muhammad Hadi Cahyo Bagaskoro sebagai hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pati tanggal 28 Juli 2020 untuk mengadili perkara tersebut. Putusan mana telah dibacakan oleh hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lutfi Khairiyah SH sebagai panitia pengganti dan dihadiri penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan dihadiri oleh para kuasa hukum para tergugat. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah kami mengerti yang mulia? Baik. Kemudian bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, demikian sidang perkara perdata dengan nomor 1/PDTES/2020/PAPT atas nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPP yang diwakili oleh Ketua Pengurus Cindy Maulita sebagai penggugat, kemudian Husna Amaliana sebagai tergugat 1, lalu ada Ahmad Komarudin sebagai tergugat 2, serta Ubaidillah sebagai tergugat 3 pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 bertempat di Pengadilan Agama Pati dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 1/PDTES/2020/PAPT dinyatakan selesai.
Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri.